السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشافعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak lupa marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Azza wa Jalla atas nikmat yang Allah limpahkan kepada kita semua. Malam hari ini melanjutkan kajian bulan lalu, yaitu konsekuensi tauhid. Sebagaimana sudah saya sampaikan bahwa ketika kita melakukan persaksian, syahadah itu maknanya persaksian, sumpah, pernyataan, itu makna syahadah. Maka setiap kalimat yang diucapkan dalam persaksian, dalam sumpah, dalam pernyataan itu ada tuntutannya, ada konsekuensinya. Nah, bulan lalu kita sudah membahas konsekuensi iman, ibadah, bahwa yang menyatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, itu secara iman dia harus mengimani bahwa tidak ada yang berhak disembah selain Allah. Dia harus mengimani rukun iman yang 6, iman kepada Allah, kepada malaikat-malaikat Allah dan seterusnya. Ia juga harus memiliki konsekuensi ibadah, peribadatan. Ibadahnya tidak seenak sendiri. Sebagaimana sumpah yang kedua. Wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Harus mengikuti tuntunan Rasulullah SAW. Tujuan ibadah pun hanya semata-mata inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Nah, kurang lebih demikian. Jadi begitu kita masuk dalam garis iman, maka kita sudah dibatasi. Kita sudah masuk dalam garis Islam, ya, istislam, menyerahkan diri semua hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Konsekuensi dari penyerahan diri ini apa? Allah tanggung semuanya. Wa kafa billahi wakila. Wa kafa billahi syahida. Cukuplah Allah sebagai yang menanggung. Rezeki ditanggung. Kehidupan ditanggung semua. Kita hanya diciptakan untuk beribadah. Nah, sekarang yang ketiga, konsekuensi dalam perundang-undangan. Ini nampaknya kajian ini baru selesai di bulan yang ke-6 karena memang cukup krusial ini ya. Ayat yang turun terakhir, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati, Al-Maidah ayat 3. Al-yauma, pada hari ini. Al-yauma akmaltu, aku sempurnakan. Kenapa dibuat sempurna? Aku sempurnakan untukmu din kalian. Din itu aturan hidup, way of life. Aturan hidup kita ini sudah sempurna sebelum Nabi wafat. Seseorang yang punya produk sempurna, ia akan tawarkan kepada siapa saja.
Nah ini kita lihat kajian-kajian yang lalu bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam itu manusia sempurna. Dijaga dari kesalahan, membawa risalah yang sempurna, mengatur seluruh kehidupan. Maka konsekuensi orang yang mengaku la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah tidak punya alasan sedikit pun untuk menolak aturan hidup yang sempurna ini. Siapapun dia, apapun jabatannya. Ini konsekuensi ini nggak ringan, ya. Maka kajian ini membutuhkan sedikit kejernihan. Ini murni kajian. Orang akan bilang provokasi. Ya. Bulan lalu saya katakan, ya, kata-kata toghut itu kalimat Al-Quran. Wa may yu'min billahi wa may yakfur bit-taghuti wa yu'min billah, itu ayat urutannya setelah ayat kursi. Ya. Lalu hari ini kita kalau nyebut kalimat itu seakan-akan ini pemikiran radikal. Nah, ini berbahaya jadinya. Padahal itu kalimat Al-Quran. Ya. Allahu waliyul ladina amanu yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur wal ladina kafaru awliya'uhumut taghut. Itu kalimat Al-Quran yang hari ini orang enggan menyebutnya. Ada apa? Nah, kita bahas dulu konsekuensi perundang-undangan. Ma ta'buduna min dunihi illa asma'an sammaitumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan. Inil hukmu illa lillah. Amara an la ta'budu illa iyyah. Dzalika ad-dinul qayyim walakin aktsarun nasi la ya'lamun. Kamu tidak menyembah yang selain Allah kecuali hanya menyembah nama-nama yang kamu dan nenek moyangmu membuat-buatnya. Latta, Uzza, Hubal, Manat dan sebagainya ini adalah figur-figur yang nggak ada dasarnya. Ada Dewa Siwa, Wisnu, Brahma, ini nggak ada dasarnya sama sekali. Allah tidak menurunkan suatu keterangan pun tentang nama-nama itu. Nah, hukum dan aturan itu hanyalah kepunyaan Allah. Jadi ini jelas. Syariah hukum, ya, halal dan haram hanya Allah yang berhak menentukan. Karena Allah yang akan menilai, Allah yang akan memberi ganjaran, Allah yang akan memberikan hukuman. Dia telah memerintahkan agar kamu tidak menyembah selain Dia. Itulah agama yang lurus, itulah aturan hidup yang lurus. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Sesungguhnya Rabb kamu ialah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Lalu Dia bersemayam di atas ars. Dia menutupkan malam kepada siang yang mengikutinya dengan cepat. Dan di sekitarnya pula matahari, bulan dan bintang. Masing-masing tunduk kepada perintahnya. Ingatlah, ketahuilah, perhatikan. Lahul khalq wal amr, menciptakan dan mengatur itu hanyalah hak Allah. Masya Allah, Tuhan semesta alam. Ayat ini lebih tegas lagi. Allah ciptakan langit, bumi, semua. Maka Allah pula yang satu-satunya yang punya hak untuk mengatur itu. Ya. Ala lahul khalq wal amru. Ingatlah, menciptakan dan memerintah atau mengatur hanyalah Allah. Jadi ini tauhid. Ya, para ulama sebagian menyebut tauhid hakimiyah. Hanya Allah yang berhak membuat aturan. Karena hanya Allah yang akan memberikan ganjaran.
surga neraka, baik buruk itu hanya Allah yang mengukur. Afa hukmal jahiliyati yabghun wa man ahsanu minallahi hukman liqaumin yuqinun. Apakah hukum jahiliyah yang mereka kehendaki? Dan hukum siapakah yang lebih baik daripada hukum Allah bagi orang-orang yang yakin? Nah, orang yang yakin, yang beriman akan mengatakan hukum Allah adalah yang terbaik, yang sempurna. Kajian besok akan saya sampaikan mengapa Islam dimusuhi. Salah satunya karena Islam sempurna. Islam tidak ada cacat. Seluruh aspek kehidupan sempurna diatur oleh Islam. Itu diantaranya. Maka konsep yang sempurna ini diterapkan dalam kehidupan manusia yang diciptakan dengan penciptaan yang terbaik, hasilnya adalah yang paling baik. Maka orang-orang kafir tidak suka. Ya. Dalam menjelaskan ayat ini, Ibnu Katsir mengatakan, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingkari dan murka kepada orang-orang yang berpaling dari syariahnya, yang di dalamnya terkandung semua bentuk kebajikan dan melarang segala kemungkaran, lalu lebih memilih untuk menetapkan hukum berdasarkan pendapat, hawa nafsu dan berbagai macam teori yang diciptakan oleh manusia dengan tanpa bersandar pada syariahnya. Sebagaimana dilakukan oleh kaum jahiliyah dahulu dan juga dilakukan oleh bangsa Tartar yang menerapkan hukum, yang menerapkan undang-undang Ilyasik yang merupakan kumpulan dari bermacam-macam bentuk aturan hukum seperti hukum Yahudi, Nasrani dan sebagainya. Sebagian lagi diambil dari hukum Islam, tetapi tidak sedikit pula yang hanya berdasarkan pendapat dan hawa nafsu pemimpinnya. Undang-undang Ilyasik ini kemudian ditetapkan menjadi hukum dan undang-undang yang wajib dipatuhi melebihi Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi definisi hukum jahiliyah adalah ya, aturan hukum yang dicampur adukkan antara Al-Quran, As-Sunnah, perundang-undangan Belanda, perundang-undangan Yahudi, Nasrani jadikan satu. Ya. Jadi ini saya ulangi lagi, kumpulan dari bermacam-macam bentuk aturan hukum. Itu Ibnu Katsir. Syekh Abu Syuaib Al-Maliki, beliau mengatakan, Ibnu Katsir adalah ulama yang paling punya otoritas untuk menjelaskan apa itu hukum jahiliyah. Kenapa? Karena beliau hidup di zaman hukum itu pertama kali diterapkan kepada kaum muslimin, yaitu di masa bangsa Mongol menguasai Baghdad. Khilafah Islam di Baghdad dikalahkan, lalu Hulagukan menerapkan hukum Ilyasik. Prakteknya dia bikin hukum, aturan hukum Yahudi, Nasrani, Islam, hukum Mongol jadikan satu. Nah, dia membuat dua mahkamah. Ada mahkamah syariah, ada mahkamah Ilyasik. Nah, kalau ada suatu pelanggaran, ya, orang ini boleh milih. Kamu mau milih pakai mahkamah syariah atau mahkamah Ilyasik? Ya. Dia milih mahkamah Ilyasik. Nah, orang ini oleh Ibnu Katsir dinyatakan dia telah memilih hukum jahiliyah. Dijelaskan dia tidak mau, maka dia bisa jatuh pada hukum murtad. Itu Ibnu Katsir rahimahullah. Ya. Jadi hukum jahiliyah adalah hukum campur aduk. Ada hukum syariah Islam ditambahkan dengan hukum yang lain, ya, dari baik itu berdasarkan agama maupun undang-undang sekuler. Nah, dari sini ulama menyimpulkan bahwa ulama modern, nanti akan saya sampaikan aja, saya lanjutkan saja kesimpulannya biar
Para ulama menjelaskan bahwa ibadah bukan hanya ritual salat, doa, rukuk, sujud, dan hal-hal yang serupa itu yang sudah diketahui oleh banyak orang. Akan tetapi penyandaran hak pembuatan hukum atau ketaatan pada hukum buatan manusia yang bertentangan dengan syariat Allah juga termasuk peribadatan kepada si pembuat hukum tersebut. Karena ibadah juga bermakna ketundukan, kepatuhan, dan ketaatan sebagaimana penjelasan firman Allah SWT dalam surat At-Taubah berikut. Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah wal masih ibn maryam wa ma umiru illa liya'budu ilahu wahida la ilaha illa huwa subhanahu amma yusyrikun. Mereka menjadikan para pendeta dan rahib-rahib mereka sebagai arbab, tuhan-tuhan tandingan. Ya. Ini orang Yahudi Nasrani dikatakan menjadikan pendeta dan rahib-rahib mereka sebagai sesembahan-sesembahan tandingan selain Allah, dan juga mereka mempertuhankan Al-Masih putra Maryam. Padahal mereka tidak diperintahkan kecuali mereka hanya menyembah Allah yang esa, ilah yang esa. Tidak ada ilah yang berhak disembah selain Dia. Maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Ayat ini turun. Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Orang Nasrani yang tinggal di Madinah kaget. Maka mereka mengutus salah seorang pimpinannya namanya Adi bin Hatim At-Ta'i. Dalam sebuah hadis sahih, Imam At-Tirmidzi rahimahullah meriwayatkan bahwa ketika ayat ini dibacakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hadapan Adi bin Hatim, jadi waktu itu hadisnya panjang, mendengar Adi bin Hatim mendengar bahwa telah turun ayat yang menyatakan orang Yahudi, orang Nasrani menjadikan pendeta dan rahib-rahib mereka sebagai tuhan-tuhan tandingan. Adi komplain, kami nggak pernah ruku, nggak pernah sujud, nggak pernah tunduk, membungkukkan kepada mereka. Dia pikir yang namanya mengibadahi rahib adalah menyembah-nyembah kepada pendeta. Jadi definisi ibadah itu cuma sekedar rukuk dan sujud. Kami tidak pernah menjadikan sebagai Tuhan. Lalu kemudian dia masuk ke Masjid Nabawi. Ya, Nabi sedang menjelaskan kepada para sahabat. Dia masuk dengan salib yang besar. Dikalungkan gitu. Nabi tidak melarang. Lalu kemudian dia bertanya, apakah benar ya telah turun ayat kepadamu yang mengatakan kami menyembah rahib-rahib kami? Ya, saya teruskan bahwa ketika ayat ini dibacakan oleh Rasulullah SAW di hadapan Adi bin Hatim, seorang pendeta Nasrani, Adi bin Hatim mendengar ayat ini dengan vonis-vonis tadi, maka Adi mengatakan, kami orang-orang Nasrani tidak pernah sholat atau sujud kepada alim ulama dan rahib atau pendeta kami. Nah, jadi kita nggak benar tuduhan itu. Kami nggak pernah sujud atau ruku atau nyembah ke para pendeta. Nah, maka Rasul menjawab, bukankah para pendeta dan para rahib itu menghalalkan apa yang Allah haramkan? Lalu kalian ikut menghalalkannya? Dan bukankah mereka telah mengharamkan apa yang Allah halalkan? Lalu kalian ikut mengharamkannya pula? Ya, ini. Lalu Adi bin Hatim mengatakan, iya, betul. Ya. Artinya ketika para pendeta ini menghalalkan yang diharamkan Allah, mereka ikut. Ketika mereka menghalalkan yang diharamkan Allah, mereka juga ikut. Lalu Nabi mengatakan, fadzalika ibadatuhum iyyahum. Itulah bentuk peribadatan mereka, orang-orang Nasrani itu, kepada para pendeta. Jadi peribadatan di sini adalah ketundukan dan kepatuhan pada aturan-aturan yang bertentangan dengan aturan Allah. Bukan karena terpaksa. Ya,
Bukan karena terpaksa, tapi dengan suka hati. Mereka menghalalkan khamr, padahal khamr diharamkan, lalu ikut dengan senang hati, menganggap halal. Ya. Mereka halalkan zina, lalu mereka ikut, oh zina halal, nggak apa-apa. Nah, gitu. Lain halnya zina haram, tapi ya karena terburu nafsu, kemudian nah itu. Tapi tetap mengakui keharamannya. Ya, saya ulangi, orang yang menghalalkan yang diharamkan Allah dan dia paham itu, dia sengaja melakukannya, ia telah murtad. Walaupun ia tidak melakukan perbuatan itu. Contohnya, orang yang menghalalkan zina, ia telah menghalalkan yang diharamkan Allah. Dia telah keluar dari Islam, walaupun ia belum pernah berzina. Orang yang berzina, tapi mengakui bahwa itu adalah larangan Allah, dia masih muslim. Ya, ini bedanya ya. Jadi menghalalkan yang diharamkan Allah, mengharamkan yang dihalalkan Allah, itu dosa besar dan keluar dari Islam. Walaupun dia tidak melakukan dosa besar itu. Maka hati-hati dalam, nah ini masalahnya sekarang banyak dalam undang-undang yang diharamkan Allah, tapi justru dilegalkan, dihalalkan. Nah itu. Banyak yang dihalalkan Allah malah diharamkan. Bahkan bukan cuma diharamkan, dipidana. Contohnya Syekh Puji itu dipenjara dengan tuduhan menikahi anak di bawah umur. Ini kan berarti mempidanakan suatu yang halal. Betul nggak? Nikah yang penting dia sudah balik, ya sudah balighah, boleh dikumpuli. Kalau belum balik boleh nikah, tapi belum boleh dikumpuli. Kayak Rasulullah SAW ketika menikahi Sayyidatina Aisyah, baru satu rumah ketika beliau sudah balik. Maka seandainya Rasulullah SAW hidup hari ini, beliau bisa dituntut di pengadilan. Ya, dengan tuduhan menikah dengan anak di bawah umur. Nah, ini undang-undang kita seperti itu. Ya, contoh yang lain, minuman keras dilarang apabila kurang dari 18%. Kalau 18% boleh. Nah, ini kan kata-kata boleh itu berarti mengiyakan halal. Nah, ini maka undang-undang yang seperti ini disebut hukum jahiliyah. Hukum jahiliyah. Kalau orang bilang hukum positif memang, tapi ini hukum jahiliyah. Nah, kembali ke sini, jadi makna ibadah kepada seseorang itu bukan berarti kemudian rukuk dan sujud atau menyembah atau mencium kakinya atau memuja-mujanya. Tetapi ketika seseorang menghalalkan yang diharamkan Allah, lalu orang itu mengiyakan dan ikut dengan pendapatnya, maka itu artinya ia telah tunduk dan patuh kepada selain Allah SWT. Dalam ayat di atas, Allah memvonis orang-orang Nasrani dengan 5 kategori. Yang pertama, mereka telah mempertuhankan para alim ulama dan para rahib. Maka umat Islam dikasih warning, jangan. Kalau ini halal kemudian ada ulama mengatakan haram, ya, jangan mau. Nah. 2, mereka telah beribadah kepada selain Allah, yaitu kepada alim ulama dan para rahib. 3, mereka telah melanggar la ilaha illallah. 4, mereka telah menjadi musyrik karena mempertuhankan selain Allah. 5, para alim ulama dan para rahib itu telah menjadi
memposisikan dirinya sebagai arbab, sesembahan selain Allah. Ini penjelasan tentang penghalalan yang diharamkan Allah atau pengharaman hal-hal yang dihalalkan oleh Allah. Itu bisa menyebabkan pembuat hukumnya menjadi arbab, Tuhan-Tuhan tandingan selain Allah. Ya. Dan ingatlah ketika Ibrahim berkata, "Ya Rabbku, jadikanlah negeri ini, Mekah, negeri yang aman dan jauhkanlah aku beserta anak cucuku daripada menyembah berhala-berhala. Ya Rabbku, sesungguhnya berhala-berhala itu telah menyesatkan kebanyakan daripada manusia. Maka barang siapa yang mengikutiku, maka sungguhnya orang itu termasuk golonganku. Dan barang siapa yang mendurhakaiku, maka sungguhnya engkau maha pengampun lagi maha penyayang." Berhala dan patung adalah benda mati yang tidak dapat memberi pengaruh sedikit pun. Dan mereka tahu itu. Ya. Waktu Ibrahim menghancurkan berhala patung-patung itu, Namrud bertanya, "Kamu pasti yang menghancurkannya?" Kata Ibrahim, "Bal fa'alahu kabiruhum." Oh enggak, yang paling besar itu. Namrud mengatakan, bagaimana mungkin ya patung bisa menghancurkan patung yang lain. Dia tahu itu. Ya. Jadi sebenarnya dia tahu lemahnya patung. Tapi bukan itu yang jadi. Ya. Ucapan Nabi Ibrahim ini menegaskan bahwa sebenarnya bukan fisik berhala itu yang menyebabkan manusia tersesat. Akan tetapi pemikiran dan akidah yang mendasari manusia merendahkan dirinya kepada berhala itu yang sangat berbahaya. Nah, karenanya di era modern ini berhala-berhala itu bisa berwujud idola-idola. Ya, orang demi sepak bola meninggalkan sholat, meninggalkan segala macam, ya kan? Demi game online. Ya. Nah ini jadi menjadi ilah-ilah kecil, tandingan-tandingan. Dia langgar aturan Allah demi jabatannya. Sudah mengilahkan jabatan. Seperti itu. Maka Ibrahim yang belum pernah sekalipun menyembah berhala, beliau mengatakan, hindarkanlah aku dari na'budal asnam. Karena hari ini yang namanya idola itu sudah idolation. Idola itu berasal dari kata idol. Idol itu boneka, patung. Ya. Idolation itu memang sikap untuk mengidolakan, membuat yang diidolakan sebagai berhala. Gaya hidup, pemikiran, dan sistem perundang-undangan yang menyebabkan manusia tunduk patuh kepada selain Allah. Contohnya sekarang, feminis. Itu pemikiran saja, tapi dia bisa merubah akidah seseorang. Ya, feminis itu menolak warisan, ya, warisan kan lirijali mislu hadil unsayain. Laki-laki bagian warisnya 2 kali lipat wanita. Para feminis nggak mau itu. Nah, dia tolak hukum Allah atas dasar pemikiran itu. Ya, liberalis juga begitu. Hari ini sudah bukan aneh lagi kalau kemudian mereka menghalalkan nikah sejenis. Ya. Pemikirannya sudah menjadi ilah. Dia nggak nyembah berhala. Mereka sholat, yang terkenal ada namanya Irsyad Manji, seorang lesbian, itu oleh Nong Darul Mahmada. Subhanallah. Contoh yang lain, jadi kaum liberal ini, jadi mereka halalkan diharamkan Allah. Mereka sudah tidak peduli, nikah beda agama bagi mereka boleh. Maka pemikiran liberal itulah yang hari ini menjadi ilah. Atau sekarang pemikiran nasionalisme sempit. Nasionalisme itu fitrah. Setiap kita pasti akan teringat dengan tanah kelahiran kita. Itu fitrah. Nabi Muhammad SAW ketika mau meninggalkan Mekah, beliau sedih sekali.
fitrah. Tapi beliau meninggal di Madinah. Kata Dr. Muhammad Iqbal, itu adalah sebuah pesan. Ya, kecintaan terhadap tanah air itu adalah fitrah. Tetapi perjuangan adalah satu hal yang lebih diutamakan. Nah, salah-salah kita justru membela tanah air yang berlebihan sehingga melupakan prinsip kaum muslimin, innamal mu'minuna ikhwatun. Nah, fatwa ulama salaf dan khalaf tentang berhukum dengan undang-undang selain syariat Allah. Saya sebutkan sebagian, ada ini saya nukil dari buku 300 fatwa ulama tentang berhukum dengan selain syariat Allah. Saya sampaikan ini adalah sebagai sebuah warning, peringatan, nasihat dari para ulama, bukan vonis. Sekali lagi, bukan vonis. Kalau ada mengatakan, barang siapa yang melakukan tindakan pencurian, maka akan dihukum penjara 10 tahun. Ya, maksimal penjara 10 tahun. Itu kan sifatnya umum ya. Ketika ada seorang terbukti mencuri, kemudian dia terbukti di sidang, proses peradilan, baru kemudian di penjara. Itu pun ada proses yang lain. Maka ketika ada orang mengatakan, barang siapa yang menetapkan hukum selain hukum Allah maka dia kafir, itu bukan berarti kita sedang menvonis. Berhati-hatilah ya dalam menggunakan hukum, karena kalau nggak hati-hati bisa jatuh pada kekafiran. Tidak semua ulama, tidak semua orang boleh menetapkan, oh fulan kafir, itu kafir tanpa ilmu. Tapi ini adalah sebuah kehati-hatian para ulama. Jadi perlu berhati-hati bahwa konsekuensi kita mengucapkan tidak ada yang berhak disembah selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah, itu konsekuensinya menjadikan aturan hidup yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad sebagai satu-satunya aturan. Ya. Itu konsekuensinya. Aturan itu dinamakan syariah Islam. Adapun kita belum bisa melaksanakannya hari ini, ya kita berusaha untuk menerapkannya. Menerapkan syariat Islam itu tidak identik dengan kekerasan. Saya ulangi, menerapkan syariat Islam tidak identik dengan kekerasan. Kekerasan itu adalah salah satu cara yang digunakan oleh sebagian orang. Tetapi sebagian besar kaum muslimin menggunakan cara dakwah, tarbiyah, pendidikan. Kan begitu. Kekerasan itu hanya sebagian orang yang pakai. Jadi kalau kita lagi ngomong soal syariat Islam, itu nggak ada kaitannya dengan pelanggaran hukum dan sebagainya. Kita mendakwai syariat Islam itu adalah wahyu yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana mungkin nabinya sempurna, aturan hukum yang dibawa sempurna, tapi nggak boleh digunakan di Indonesia. Ini kan ngaco, kok malah milih yang enggak sempurna. Nah, perjuangan ulama juga dulu begitu. Dan kewajiban, ketuhanan dan kewajiban melaksanakan syariat Islam bagi pemeluknya. Jadi kalau kita membahas tentang syariat Islam itu, kita sedang membahas kembali apa yang dibahas oleh ulama dulu. Yang dalam catatan sejarah tercatat tanggal 22 Juni seluruh anggota BPU PKI sepakat untuk menjadikan sila pertama berbunyi ketuhanan dan kewajiban melaksanakan syariat Islam bagi pemeluknya. Itu terdaftar dalam
catatan sejarah. Jadi kalau kita membahas itu, ya sama dengan para ulama dulu membahasnya. Begitu. Apakah ulama itu kemudian menggunakan kekerasan? Tidak. Sebagian kecil saja. Maka harus berani membahas ini karena ini ilmiah. Nah, mengapa harus dibahas? Karena apabila suatu saat nanti salah satu di antara kita menjadi anggota MPR, menjadi menteri, apalagi menjadi presiden, lalu kemudian ada kesempatan untuk memasukkan nilai-nilai Islam dalam kelembagaannya, kok kita memilih untuk tidak memasukkan itu, kita sudah berdosa. Ya. Karena setiap pemimpin bertanggung jawab atas kepemimpinannya. Ya, ini fatwa sahabat tentang orang yang tidak menggunakan syariat Islam sebagai aturannya. Abdullah bin Mas'ud, sahabat. Abdullah bin Mas'ud berkata, suap menyuap dalam masalah hukum adalah kufur. Sedangkan di kalangan orang biasa adalah dosa yang sangat keji. Jadi hakim dengan jaksa bisik-bisik ngatur hukum bisa jatuh pada kekufuran. Di Indonesia biasa kan? Coba. Kalau orang tahu seperti ini, ya, dia suap hakimnya dan hakimnya uang suapnya itu buat umroh, coba. Ada kan kasus yang buat umroh. Ini. Padahal suap menyuap dalam masalah hukum. Kenapa jadi kufur? Karena ia merubah yang halal menjadi haram, yang haram menjadi halal, yang salah menjadi benar, yang benar menjadi salah, yang zalim menjadi mazlum, yang mazlum menjadi zalim. Itu masalahnya. Jadi antar pejabat ini menyuap, itu akan terjadi seperti itu. Ibnu Jarir At-Tabari telah meriwayatkan dalam tafsirnya dari Al-Qamah dan Masruq bahwa keduanya bertanya kepada Ibnu Mas'ud tentang uang suap. Maka beliau menjawab, itu termasuk tindakan keji. Jika suap itu bukan berkaitan dengan ketentuan hukum. Ya. Keduanya bertanya, bagaimana jika dilakukan oleh penguasa sehingga dia bisa merubah hukum, merubah yang salah jadi kalah, jadi menang, yang benar jadi salah dan kalah. Beliau menjawab, itu sebuah kekafiran. Ini sahabat. Ini kan sangat penting seharusnya untuk para hakim, untuk para pejabat. Ya. Kemudian beliau membaca ayat ini, wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Dan barang siapa tidak memutuskan perkara dengan hukum Allah, maka mereka itulah orang-orang kafir. Imam Al-Jassas dalam tafsir Ahkamul Quran, juz 2 halaman 433 berkata, Ibnu Mas'ud dan Masruq telah mentakwilkan haramnya hadiah bagi penguasa atas penanganan perkaranya. Beliau mengatakan, sesungguhnya menerima uang suap bagi para penguasa adalah kekafiran. Masya Allah, Indonesia ini. Tapi saya tidak berani mengatakan bahwa mereka kafir. Ini adalah aturan. Barang siapa kan gitu ya. Yang berhak menetapkan apakah fulan kafir, ulama. Kita bukan pada tataran itu. Tapi aturannya normanya begitu. Sekarang kita lihat betapa banyak kezaliman terjadi terhadap rakyat karena suap menyuap. Nah, yang baru-baru saja kok tiga-tiganya ya, bantuan untuk COVID ya, ada cashbacknya, cashback 10.000 buat menterinya ya, cashback itu, cashback 10.000 buat menterinya, 10.000 kali sekian jadi 17 miliar. Itu kalau tidak ketahuan
bisa jadi 21 triliun nantinya itu totalnya. Bayangkan. Nah. Dan penelitian menyebutkan ya bahwa hampir tidak mungkin anggota dewan kok tidak melakukan suap menyuap atau money politik untuk bisa jadi anggota dewan. Ini Indonesia sudah luar biasa. Maka syariat Islam itu paling dibenci oleh para koruptor. Karena ketegasan seperti ini. Orang bukan hanya potong tangan, dia telah jatuh pada kekufuran. Itu kalau kita mau ikut pendapat para sahabat. Ya, silakan. Ya Masudi, ini tabi'ut tabi'in. Ya Masudi menjelaskan tentang ayat wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun, dan barang siapa tidak memutuskan perkara dengan hukum Allah, maka mereka itulah orang-orang yang kafir. Beliau mengatakan, siapa saja yang meninggalkan syariat Allah dengan sengaja atau ia tidak mau melaksanakannya, sedangkan ia tahu bahwa hal itu adalah wajib, maka ia termasuk orang-orang kafir. Karena kita terbiasa meremehkan syariah, karena masyarakat ini terbiasa meremehkan syariah, padahal dia agung. Hanya untuk memulai panggilan sholat saja, Rasulullah SAW tidak berani mengira-ngira. Ada yang usul, ya Rasulullah, bagaimana kalau pakai lonceng? Itu menyerupai orang Nasrani. Bagaimana kalau pakai trompet? Itu menyerupai orang Yahudi. Bagaimana kalau pakai asap? Itu menyerupai orang Nasrani. Nabi tidak melakukan apa-apa. Padahal Nabi adalah orang yang paling punya otoritas untuk melakukan sesuatu. Nabi tunggu wahyu. Sampai ternyata wahyu itu nggak lewat Nabi. Umar bin Khattab mimpi. Bilal mimpi. Diajari azan. Paginya menemui Nabi. Lalu disuruh menirukan. Lalu kemudian Bilal disuruh azan. Itu Nabi saja nunggu wahyu. Karena penghormatan kepada syariat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa may yu'azzim syairallah fa inna min taqwal qulub. Barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka itu merupakan bagian dari ketakwaan hati. Nah, zaman Nabi ada seorang munafik minum dengan tangan kiri. Ditegur sama Nabi SAW. Hadis sahih. Wahai saudaraku, minumlah dengan tangan kanan. Dia mengatakan, la astati', saya tidak bisa. Tapi Nabi tahu bahwa itu kalimat itu karena meremehkan. Karena bentuk ketidakpatuhan, melecehkan gitu ya. Dia bisa sebetulnya, tapi dia enggan, dia nggak mau. Kayak anak kecil, nggak bisa gitu ya. Lalu apa kata Nabi? Lastata'ta, kamu tidak akan pernah bisa. Tiba-tiba tangan kanannya lumpuh. Itu salah satu mukjizat Nabi SAW. Lalu beliau orang ini minta maaf sama Rasulullah, diperintahkan minta ampun sama Allah, kemudian kembali lagi. Itu hanya meremehkan soal minum pakai tangan kanan. Kalau ada Nabi langsung begitu. Di zaman Nabi SAW ada seorang Yahudi merasa dirugikan oleh seorang Muslim. Dia lapor kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya dibeginikan sama orang Muslim. Nabi menentukan hukuman, menetapkan bermasalah itu demikian. Rupanya orang Yahudi ini nggak terima. Waduh, belum adil. Dia datang ke Umar bin Khattab. Apa kata Nabi? Demikian. Sebentar. Dia masuk ke dalam rumah, ngambil pedang.
Ya, dalam riwayat itu dipenggal lehernya sama Umar bin Khattab. Kamu telah menolak hukum Rasulullah SAW. Dan Nabi membiarkan. Ya. Menolak dalam satu perkara saja. Umar marah waktu itu, langsung masuk ke dalam. Nah, hari ini nggak boleh itu. Tapi itu betapa Umar mengagungkan keputusan Nabi. Kau telah melecehkan keputusan Nabi. Dikasih keputusan Nabi, kau datang kepadaku. Nah, sekarang nggak ada pengagungan syariat, bahkan syariat dianggap sebagai pemikiran radikal. Coba, kira-kira orang yang menganggap syariat Islam radikal itu masih Muslim nggak? Wong nggak mau terima saja sudah bisa jadi murtad, apalagi malah memfitnah dengan kalimat-kalimat yang melecehkan. Itu kena surat At-Taubah 64, 65, 66. Yahdharul munafiquna an tunazzal alaihim suratun tunabbi'uhum bima fi qulubihim. Qul istahzi'u innallaha mukhrijum innallaha mukhrijum ma tahdharun. Orang-orang munafik takut akan diturunkan ayat yang membongkar ejekan-ejekan mereka terhadap Nabi. Ya, lalu katakanlah Muhammad, teruskanlah hinaan-hinaan kalian, hujatan-hujatan kalian, ejekan-ejekan kalian. Sesungguhnya Allah akan mengungkapkan apa yang kalian takutkan itu. Wala in sa'altahum la yaqulanna innama kunna nahudu wa nal'ab. Seandainya kau tanyakan kepada mereka, mereka akan menjawab, kami hanya bermain-main dan bercanda senda gurau. Qul, katakanlah wahai Muhammad, abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Apakah pantas terhadap Allah, terhadap ayat-ayat Allah, terhadap Rasul Allah, kalian jadikan bahan olok-olok dan candaan? La ta'tadiru, tak perlu lagi kalian minta ampun. Qad kafartum ba'da imanikum, kalian telah murtad kafir setelah sebelumnya kalian beriman. Itu jelas sekali kalimatnya. Al-Quran jelas sekali. Minimal mereka munafik, karena ayatnya al-munafiquna wal munafiqatu ba'duhum min ba'd. Orang-orang munafik laki-laki dan orang-orang munafik perempuan, dua ayat selanjutnya, sebagian mereka adalah bagian dari yang lain. Apa sifat mereka? Ya'muruna bil munkari wa yanhauna 'anil ma'ruf. Kalau orang Islam itu ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Kalau orang munafik ya'muruna bil munkar wa yanhauna 'anil ma'ruf. Kalau kita amar ma'ruf nahi munkar, kalau mereka amar munkar nahi ma'ruf, gitu. Ayat itu menjelaskan seperti itu. Ayat ini turun pada waktu Nabi SAW pulang dari perang Tabuk. Perang yang sangat melelahkan karena di musim kemarau, paceklik. Tetapi Nabi tetap mengharuskan semua laki-laki yang di Madinah yang mengaku Muslim harus berangkat. Dari ini nanti kalau ada orang mengatakan, oh kok kumpul-kumpul campur aduk nggak jelas gitu ya. Ada yang ini itu, bilang aja, Nabi berjihad juga ada orang munafiknya. Wajib ikut orang munafik. Nggak boleh nggak ikut. Perang Tabuk itu semua ikut kecuali yang beralasan ini dan itu. Munafiknya ikut semua kecuali yang punya alasan ini dan itu. Nah ketika pulang mereka capek, jengkel. Nah supaya nggak capek bercanda.
Candaannya gini, kami tidak pernah melihat orang yang paling pandai bacaan Al-Quran, paling bagus bacaan Qurannya, tapi paling rakus kalau ada makanan, paling takut kalau berhadapan dengan lawan. Cuma gitu aja. Itu sudah jadi kafir. Menghina Nabi dan sahabat. Kami belum pernah melihat orang yang paling bagus bacaan Al-Qurannya, tapi paling rakus makannya, paling takut kalau ketemu musuh. Udah gitu aja. Nah kalau sekarang kira-kira sudah kayak apa? Nah ini pentingnya ilmu. Ya. Wah nggak apa-apa masuk neraka. Murtad nggak orang ini? Menghina neraka, istihza bidinillah. Sedangkan Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah. Ya, wahai orang-orang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka yang bahan bakarnya dari manusia dan batu, dijaga malaikat yang bengis, sadis untuk menunjukkan betapa dahsyatnya. Lah kok malah dibuat bercandaan. Nggak apa-apa nanti bisa jualan es. Ini masuk istihza. Oh saya nggak tahu. Tidak ada alasan nggak tahu. Ya, hati kecilmu tahu kalau itu mengolok-olok. Ya. Hati kecil tahu kalau itu mengolok-olok. La ta'tadiru, tidak usah minta maaf. Orang-orang yang munafik itu juga nggak tahu kalau akibatnya itu murtad, tapi dia tahu bahwa perbuatan itu adalah buruk. Nah ini, hati-hati. Imam Ishaq Ibnu Rahawai, tabi'ut tabi'in, muridnya para tabi'in. Kaum muslimin telah sepakat bahwa siapa saja yang menghina Allah Ta'ala atau Rasulullah SAW atau menolak sebagian dari syariat Allah atau membunuh nabinya, maka ia telah kafir walaupun ia mengakui wajibnya menerapkan syariat Allah. Oh ini sepakat, malahan sahabat sudah sepakat. Kalau yang ngomong tabi'in berarti kesepakatannya kan kesepakatan para sahabat. Sahabat sepakat ya, orang yang menolak syariat Allah sebagian bukan seluruhnya, sebagian. Ya, maka para wanita itu ya belum siap dipoligami itu boleh. Ya, minta jangan dipoligami boleh, tapi tidak boleh mengatakan poligami itu buruk karena itu adalah syariah Allah. Sampaikan kami belum siap dipoligami, akan gitu ya. Itu begitu. Wong suaminya juga belum tentu berani. Ya, buka cabang rupanya kantor pusat suruh nutup kan ya repot. Ya. Tapi jangan sampaikan katakan bahwa poligami itu buruk. Nah, demikian juga contoh yang lain, belum siap untuk berhijab. Ya, akui belum siap. Tetapi jangan katakan bahwa itu bukan wajib. Begitu. Jadi kalau menolak, walaupun dia mengakui wajibnya tapi menolak, ya, maka malah jatuh pada istihza, mengejek, menghina. Maka ini kajian ini sebenarnya sangat penting untuk para calon anggota dewan. Ya, anggota dewan, orang pemerintahan. Ya. Bukan berarti suruh keluar, enggak. Ya kita berusaha untuk menerapkan semaksimal yang kita mampu. Ya. Sayangnya hari ini kalau orang ngomong kayak begini dibilang ekstrim, radikal. Ya bagaimana Allah menurunkan aturan kalau nggak dihormati? Akan dihormati kalau ada sanksinya. Tapi siapa saja yang melaksanakannya akan dihargai tinggi. Kan gitu. Orang yang meninggal karena memperjuangkan syariat Allah mati syahid.
Gitu. Imam Baydawi, ini ulama tafsir rujukan mazhab Syafi'i. Ya. Ulama Nahdlatul Ulama ini yang malah dari sekian banyak ini yang paling keras beliau. Jadi kalau orang-orang Nahdlatul Ulama, orang-orang NU bilang orang yang mau aktivis syariat Islam itu radikal, nah ini bisa ditunjukkan. Imam Baydawi, kitabnya namanya Anwarut Tanzil wa Asrarut Ta'wil, beliau menafsirkan ayat wa ma arsalna mir rasulin illa liyuta'a biidznillah, dan kami tidak mengutus seseorang rasul melainkan untuk ditaati dengan seizin Allah. Beliau menjelaskan, saya langsung terjemahannya, dengan ayat ini sepertinya Allah ingin menegaskan bahwasanya barang siapa yang tidak ridho dengan hukum, dengan keputusan yang telah ditetapkan oleh Rasulullah SAW, walaupun ia menampakkan keislamannya, orang ini telah kafir dan wajib dijatuhi hukuman mati. Maka oleh Umar langsung dipenggal. Karena sudah dikasih hukum sama Nabi, nggak puas, lapor sama Umar. Bagaimana menurutmu? Umar masuk ke rumah, menurutku jebet. Ya. Karena ia tidak ridho dengan hukuman Nabi, wajib loh ini. Nah kalau sekarang dibilang radikal itu, maka Umar adalah orang yang punya otoritas untuk melakukan itu. Kita nggak punya. Nah, kacau nanti kalau semua orang bisa melakukan. Ada mekanismenya hari ini. Zaman itu ada Nabi, ya. Dan Umar melakukan itu karena saking marahnya. Ya, ada Nabi kok kamu gitukan. Nabi sudah mengatakan demikian. Lalu kau datang kepadaku untuk meminta hukum lagi, pertimbangan yang lain, sudah langsung. Ini perbuatan Umar itu tidak disalahkan Nabi. Ini ya, Nabi tidak menyalahkan. Penegasan ini dapat kita pahami dari ayat di atas, bahwasanya diutusnya seorang rasul tidak ada tujuan lain kecuali agar ia dipatuhi dan diikuti. Ya buat apa diturunkan rasul kalau nggak diikuti? Buat apa bersumpah dan tidak ada ilah selain Allah dan Nabi Muhammad Rasulullah kalau kita nggak ikuti tuntunannya? Itu kan konsekuensi dari Muhammadun Rasulullah. Kajian yang lalu sudah sampaikan. Oleh karena itu, barang siapa yang tidak mau patuh dan ridho dengan ketetapan dan hukum yang telah diputuskannya, tidak mau menerima risalahnya, orang seperti ini telah kafir dan wajib dijatuhi hukuman mati. Setelah diminta untuk bertaubat, setelah dijelaskan, maka banyak kan sekarang orang yang murtad tanpa sadar karena kebodohan. Maka kita bukan memvonis, bukan, tapi sadarkan. Ya, ucapan seperti itu bisa jatuh pada kekufuran. Maka istighfarlah. Saya sampai hari ini nyesel. Saya pernah belanja, ada satpam perempuan ngomong persis kayak tadi. Karena saya sedang tidak terlalu konsentrasi, saya pergi saja. Saya nggak ingatkan orang itu. Dia ngomong sama temennya, terus dia ngomong, ya nggak apa-apa kan masuk neraka, masuk semua harus di surga. Kalimat ini pelecehan terhadap syariah. Saya waktu itu nggak ingatkan, kemudian saya langsung pergi. Saya lupa orangnya. Saya merasa bersalah. Ya. Karena mungkin dia nggak tahu. Secara hukum nggak tahu. Meskipun secara hakikatnya dia paham bahwa itu tidak boleh. Orang tahu bahwa itu nggak boleh. Dia nekat. Tapi dia nggak tahu bahwa apa yang diucapkan ini ada dosa besar. Nah itu. Nanti di akhirat tidak diterima itu alasannya. Loh saya nggak tahu. Allah akan menjawab. Kenapa nggak belajar?
Kenapa nggak belajar? Pengen masuk surga nggak belajar. Saya pernah nanya ini, kalau umpamanya ada bantuan per orang 10 juta untuk ternak kambing. Sementara kita orang awam yang tidak tahu tentang kambing. Apa yang pertama kita lakukan? Beli buku atau nanya orang yang pernah ternak kambing. Intinya cari ilmu tentang perkambingan gitu ya. Orang bodoh akan begitu. Cari ilmu tentang ternak kambing. Nah, kita ini pengen masuk surga, tidak cari ilmu bagaimana masuk surga. Nah itu. Maka tidak ada alasan bagi kita di hadapan Allah nanti kalau kita tidak talabul ilmi. Afalam takun ardullahi wasi'ah. Bukankah bumi Allah itu luas? Bukankah sarana pendidikan itu banyak? Bukankah kajian di mana-mana? Bukankah sumber ilmu bisa kamu dapat itu? Ya. Syaikhul Islam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah bahwasanya menerapkan hukum dengan selain syariat Allah dapat menyebabkan dua macam kekufuran, kufur akbar dan asghar. Nah, ini yang sering dikatakan oleh beberapa orang bahwa ini kufur asghar. Nah, kufur asghar yang seperti apa? Saya jelaskan. Sesuai dengan kondisi dan keadaan penguasa, ya, penuntut hukum, ini aparat. Jika ia meyakini wajibnya penetapan syariat Allah dalam satu kejadian, satu perkara yang seharusnya mendapatkan hukuman syar'i, tetapi dia tidak menerapkannya, maka ia terkena kufur asghar. Umpamanya dalam satu masalah hukum waris, ya. Seharusnya kan pakai faraid, kemudian nggak pakai faraid, akhirnya waris loh ini bukan hibah. Kalau orangnya belum meninggal, kemudian dibagi-bagi, berarti bukan waris kan? Hibah boleh. Yang sering kita lakukan kan gitu, ya. Daripada nanti ribut sebelum meninggal, ini buat anak pertama laki-laki sekian, perempuan sekian, itu nggak usah pakai waris karena memang belum meninggal. Tapi kalau sudah meninggal wajib pakai hukum waris. Walaupun kemudian setelah dibagi, kemudian kakaknya ngasih adiknya nggak apa-apa, ya. Tapi harus pakai hukum waris. Nah orang ini nggak pakai hukum waris karena menganggap bahwa kurang baik, maka orang ini kufur asghar. Ya, hanya di satu masalah karena bukan di seluruh masalah. Nah, bahaya kan ternyata hanya masalah waris saja bisa menjatuhkan seorang pada kufur asghar meskipun belum keluar dari Islam, tapi dia sudah hampir masuk ke kekufuran. Karena apa? Dia memandang bahwa hukum Allah kalah baik dengan pendapatnya. Kalau Habib Rizik bilang kurang ajar begitu. Guru saja dibantah muridnya marah kok ya. Yang benar ini Pak, ini bukan ini, itu marah. Apalagi hukum Allah. Nah, maka kalau soal waris ini sesuaikan dulu dengan faraid, kemudian boleh dengan cara hibah. Ya. Tetapi dia tidak menerapkannya, maka ia terkena kufur asghar. Namun jika ia berkeyakinan bahwa itu tidak wajib dan ia boleh memilih syariat Allah tersebut, sedangkan ia yakin bahwa masalah itu telah ada ketentuan syariahnya, maka perbuatan ini adalah kufur akbar. Nah ini. Jadi syariah yang sudah ditetapkan, dia harus yakini itu wajib. Tapi saya belum mampu, minta ampun sama Allah. Sekarang kita lihat, apakah ada indikator-indikator seperti ini? Yang ada justru menentang syariat Islam. Dengan alasan A, B, C, D dan sebagainya. Ini berbahaya. Kiai Haji Wahid Hashim
putra dari Kiai Haji Hasyim Asy'ari, menulis surat khusus kepada Insinyur Soekarno. Yang intinya diantaranya beliau mengingatkan bahwa pernyataan yang mengatakan syariat Islam akan menyebabkan Indonesia Timur keluar dari Indonesia adalah syubhat, haram. Ya, adalah kemungkaran. Haram bagi orang Islam untuk meyakini itu. Itu beliau mengatakan seperti itu. Tidak mungkin syariat Allah diterapkan dengan adil akan menyebabkan umat terpecah belah. Kalau diterapkan dengan tidak adil, aturan hukum manapun akan membuat kacau. Itu. Ini penting kita pahami bersama. Konsekuensi la ilaha illallah bukan hanya rukuk dan sujud saja, tapi tunduk kepada aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, pertanyaannya sekarang, kita gembar-gembor itu hanya pada batasan pribadi dan keluarga. Keluar dikit ke RT sudah nggak mau. Ke RW apalagi, kelurahan apalagi, kecamatan, kabupaten, sudah nggak boleh pakai syariat Allah. Dianggap sebagai radikal. Nah, ini kan bahaya. Insya Allah besok kita kupas tuntas besok pagi. Mengapa sampai timbul seperti ini? Mengapa umat Islam sendiri yang kemudian menjadi antipati terhadap syariat Allah? Mengapa penguasa-penguasa yang mengaku Muslim, Kiai Haji, ya, malah memusuhi syariat Allah Subhanahu wa ta'ala? Pada hari di mana jabatan tidak ada bedanya, pada hari di mana kekayaan tidak ada manfaatnya, baru akan terasa menyesalnya luar biasa. Lalu mereka mengatakan, Rabbirji'un, ya Allah kembalikanlah aku. Kembalikan aku ke dunia. Silakan dibuka surat Ibrahim ayat 40. Surah Ibrahim, surah 14. Kalau nggak salah ayat 40. Wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'maludz zalimun. Innama yu'akhiruhum liyaumin tashkhasu fil absar. Ayat ini bagi mereka yang punya hati sudah cukup untuk peringatan. Ya. Saya sampaikan ini karena memang penting sekali. Ayatnya ayat 42 maaf. 42 sampai akhir. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل قال أولم تكن أقسمتم من قبل ما لكم من زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا. Ini ayat ini nanti dibuka terjemahannya. Dan janganlah kalian menyangka Allah lalai, Allah membiarkan, Allah tidak segera memberikan peringatan hukuman kepada orang-orang yang zalim. Tidak ada tujuan lain, Allah biarkan mereka, Allah tunda, ya, membinasakan mereka, menghukum mereka. Allah tunda sampai pada hari semua mata terbelalak. Kenapa terbelalak? Di depannya siksa neraka jahanam. Muhti'ina muqni'i ru'usihim. Mereka tertunduk, matanya tidak berani mendongak. Matanya tidak terbuka, ketakutan. Ya. Silakan dibuka terjemahannya ya. Lalu apa yang mereka katakan? Rabbana akhirna ila ajalin qarib. Ya Allah, tunda kematianku. Ya, sebentar saja. Nujib da'wataka. Akan aku penuhi panggilanmu.
wa nattabi'ir rasul, dan akan aku ikuti para rasul. Allah menjawab, bukankah kamu dulu bersumpah kamu tidak akan kalah, kamu tidak akan binasa, kamu tidak akan hancur, dan kamu tinggal bersama orang-orang zalim, dan seterusnya. Ayat selanjutnya, waqad makaru makrohum, dan mereka telah melakukan tipu daya, melakukan makar, melakukan perbuatan yang melampaui batas. Wa in kana makruhum litazula minhul jibal, sampai-sampai tipu daya mereka gunung pun bisa hilang. 14 abad yang lalu Allah mengatakan gunung bisa hilang karena keserakahan para penguasa zalim. Kira-kira kebayang nggak sahabat, gunung Uhud kok hilang? Ternyata hari ini bukan cuma hilang, berubah jadi danau. Ya, udah. Karena saking pengennya stok tusuk gigi, ya, hutan Kalimantan habis buat tusuk giginya pejabat tuh kayak gitu. Nah, Masya Allah, Allah telah melanjutkan gitu. Wala tahsabannallaha ghafilan amma wala tahsabannallaha mukhlifa wa'dihi rusulah. Jangan kau sangka Allah menyalahi janji terhadap para utusan-utusannya. Innallaha azizun dzuntiqam. Lalu ayat selanjutnya sampai akhir adalah balasan orang-orang yang menolak syariah Allah SWT. Mereka minta waktu ditunda, dikembalikan hidup untuk menerapkan syariah Allah SWT. Dalam surah Ali Imran ayat 23 kalau nggak salah. Ali Imran 23, mereka nantang, nggak apa-apa di neraka, cuma beberapa hari kok. Coba. Ali Imran ayat 23 kalau nggak salah. Ya, Ali Imran 23. 24. Ya. Apakah engkau pernah melihat orang-orang yang ya, diberikan kitab untuk menjadikan kitab itu sebagai berhukum dengannya? Mereka menolak dan mengingkarinya. Lalu mereka mengatakan, ya, dzalika bi annahum qalu, sikap mereka menolak untuk menetapkan Alkitab sebagai undang-undang aturan itu, mereka mengatakan lan tamassanar. Kalau kami tidak menerapkan itu, nggak apa-apa kami masuk neraka, tapi hanya illa ayyaman ma'dudat, hanya beberapa hari yang bisa dihitung. Ya. Begitu. Jadi sifatnya memang selalu mandang remeh. Nah, jawaban Allah, qul, katakan Muhammad, inna yauman inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'uddun. Dijawab oleh Allah dalam surah dalam surah Al-Hajj ayat 47. Wasta'jilunaka bil adzab. Mereka minta disegerakan untuk diazab. Karena menyangka kalau segera diazab, segera selesai gitu loh. Ya. Kerjaannya memang nantang-nantang nih orang. Wala yukhlifallahu wa'adah, dan Allah tidak akan pernah menyalahi janjinya. Inna yauman inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'uddun. Sungguhnya satu hari di sirapmu itu sama dengan 1000 tahun hitungan kalian. Jadi mereka mengatakan hanya beberapa hari dikalikan 1000. Kalau kau anggap siksaan Allah hanya 4 hari, berarti 4000 hari. Itu jawaban Allah SWT. Jadi berawal dari melecehkan, meremehkan. Ya, ini penjelasan yang paling lengkap dari Syekh Muhammad bin Ibrahim Al-Syekh. Beliau adalah dulu mufti kerajaan Saudi. Kalau di sini ketua MUI-nya, ya. Saya bacakan. Berikut adalah fatwa Al-Allamah
Muhammad bin Ibrahim Al-Syekh, Mufti Saudi sebelum Syekh Abdullah bin Baz. Beliau membagi orang-orang yang berhukum dengan hukum selain saya Allah menjadi 6 kelompok. Ya. Kesemuanya kafir murtad. Ini bukan vonis, sekali lagi saya katakan. Ini adalah warning. Hati-hati. Kalian bisa kena seperti ini kalau enggak hati-hati gitu loh. Kita tidak punya ilmu untuk mengatakan oh fulan berarti ini kafir, enggak. Jangan, nanti kita jadi malah gampang mengkafirkan orang ya. Ini adalah kehati-hatian. Hati-hati Pak. Bapak ini punya otoritas untuk menetapkan hukum, maka pakailah hukum Allah. Ya. Kelompok pertama, penguasa yang berhukum dengan hukum selain Allah dan ia juhud, ia menentang akan kewajiban menerapkan syarat itu, maka ia telah kafir murtad. Menentang, apalagi kemudian meremehkan, melecehkan, dan sebagainya. Mengatakan tidak wajib. Nah, tapi tentunya setelah penjelasan, setelah berbagai proses ya. Nah, ini hanya saya katakan ini adalah warning. Kayak aturan tuh, barang siapa yang ini. Jadi ini kalau dikatakan oh Ustadz mengkafirkan, enggak ada kalimat itu. Ya. Kan ada kemudian nanti oh ini kajian ini mengkafirkan penguasa. Enggak, ini adalah statement ulama memberikan nasihat, wahai para penguasa, kalau kalian menolak syariat Allah, kalian bisa jatuh pada kekafiran. Ya kami tidak menolak, tapi kami belum mampu. Nah beda lagi kan gitu. Jadi ini adalah istilahnya nasihat dalam bentuk fatwa. Barang siapa ya, yang menentang syariat Allah. Nah, penguasa yang berhukum dengan hukum selain syariat Allah dan ia menentang akan kewajiban menerapkan syariah itu, maka ia telah kafir murtad. Ini Mufti Saudi. Kelompok pertama. Yang kedua, penguasa yang berhukum dengan hukum selain syariat Allah dan ia tidak juhud, tidak menentang akan kewajiban menerapkan syariah itu, tetapi ia berkeyakinan bahwa hukum buatan manusia lebih baik, lebih tepat, relevan, dan lebih sempurna dibandingkan syariat Allah, maka itulah kafir murtad. Keyakinan itu bisa membuatkan seorang murtad. Oh, enggak, lebih baik ini daripada syariat Allah. Itu sudah bisa menjadikan murtad. Karena meyakini bahwa ya, Islam enggak sempurna. Masih ada yang lebih baik daripada Islam, betul nggak? Allah turunkan syariat itu berarti yang terbaik. Al yauma akmaltu, hari ini telah aku sempurnakan. Wa atmamtu, telah aku cukupkan, udah. Itu al yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina, sudah. Jadi tidak menentang. Ya, syarat Islam itu memang wajib diterapkan, tetapi untuk saat ini masih lebih baik. Nah, ini yang lebih baik, bukan ini. Kalimat itu jika diingatkan dia masih ngeyel, bisa jatuh pada kekafiran. Berarti kan kemungkinannya banyak orang yang tanpa sadar akan seperti itu. Wah ya lebih baik ini toh. Itu kan kalimat itu mengatakan lebih baik ciptaan manusia daripada ciptaan Allah. Lebih baik hukum manusia daripada hukum Allah. Ini kan sudah mensekutukan Allah. Padahal Allah yang paling baik hukumnya. Paling sempurna ciptaannya. Oh ditantang. Kalau coba bikin nyamuk, ya tantangannya nyamuk. Nah, ternyata nyamuk itu matanya 100. Tapi nyamuk tidak menggunakan mata untuk melihat.
Jadi buat apa 100 ya? Dia itu karena ada radar. Jadi untuk supaya nggak nabrak itu bukan pakai matanya, tapi matanya 100. Bayangkan kalau satu ekor nyamuk 100 itu kira-kira, dan semua ada urat syarafnya dan sebagainya loh. Dan semua diatur oleh Allah SWT. Maka Allah nantangnya cuma pakai ba'udah. Kalau kamu bisa membuat ini saja yang semisal ba'udah. Innallaha la yastahyi ayyadriba mathalan ma ba'udatan fa fawqaha. Allah tidak malu untuk menantang. Kamu memberikan perumpamaan kebesaran Allah dengan seekor nyamuk. Kelompok ketiga, penguasa yang berhukum dengan hukum selain syariat Allah dan ia tidak berkeyakinan bahwa hukum selain syariat Allah itu lebih baik, tetapi menyatakan bahwa hukum buatan manusia sama baiknya dengan syariat Allah, maka ia telah kafir murtad. Tidak menolak syariat Allah, tidak mengatakan syariat Allah itu hukum buatan manusia lebih baik, tapi dia mengatakan sama baiknya. Saking hati-hatinya beliau. Ya. Oh ini boleh baik, ini juga boleh baik. Sama baiknya saja dihukumi murtad. Yang keempat, penguasa yang berhukum dengan hukum selain syariat Allah dan ia tidak berkeyakinan, ini yang sama ya. Dan ia tidak berkeyakinan bahwa hukum selain syariat Allah sama atau lebih baik dibanding hukum buatan manusia, tetapi ia berkeyakinan bahwa dibolehkan menerapkan undang-undang selain syariat Allah, maka ia telah kafir murtad. Jadi, oh boleh nggak apa-apa, nggak pakai syariat Allah, itu bisa jatuh murtad. Ya. Ini apa namanya? Sekali lagi saya ingatkan, ini saya tidak sedang mengkafir-kafirkan orang ini ya. Hanya memberikan satu warning, hati-hati. Ya, hati-hati. Ucapan itu bisa menjadikan kita mukmin, bisa menjadikan kita keluar dari Islam. Maka ya, nggak boleh dikatakan, oh sama saja kok. Faraid sama hukum waris biasa sama, nggak boleh. Ya, bahkan bisa itu murtad, bisa itu kufur itu. Jelas lebih baik, lebih sempurna hukum waris yang ditetapkan oleh Allah. Walaupun secara dohir mungkin kita belum bisa terima, salahkan diri kita yang belum bisa terima. Itu yang namanya sami'na wa ata'na. Ya. Kelima, ini yang kelima ini saya baca pelan-pelan. Ini adalah yang paling jelas-jelas kekafirannya. Paling nyata penentangannya terhadap syariat Allah. Paling besar kesombongannya terhadap hukum Allah. Dan paling keras penentangan dan penolakannya terhadap lembaga-lembaga mahkamah hukum syariah. Semua itu dilakukan dengan terencana, sistematis, didukung dana yang besar, diterapkan dengan pengawasan penuh, dengan penanaman dan indoktrinasi kepada rakyatnya. Saya dulu ingat, hukum sumber dari segala sumber hukum. Ya, ingat itu kan, sampai penataran. Nah. Ya kurang lebih ini baru sampai kalinya ini ya. Nah, yang pada akhirnya akan membuat umat Islam terpecah belah dan terkotak-kotak. Lalu menanamkan keraguan-raguan dalam diri terhadap syariah Allah. Dan mereka juga mewajibkan umat Islam untuk mematuhi hukum buatan mereka itu, serta menerapkan sanksi hukum bagi yang melanggarnya. Berbagai bentuk lembaga hukum dan perundang-undangan ini dalam kurun waktu yang amat panjang telah dipersiapkan melalui perencanaan yang matang dan dengan pintu terbuka siap menangani berbagai masalah hukum umat Islam. Umat Islam pun berbondong-bondong mendatangi lembaga-lembaga ini, sedangkan para penegak hukumnya menetapkan hukum terhadap permasalahan mereka itu dengan keputusan-keputusan yang bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan merujuk kepada hukum-hukum yang berasal dari aturan dan undang-undang yang mereka buat itu, seraya mewajibkan rakyatnya untuk melaksanakan hukum-hukum itu, mematuhi keputusan-keputusan mereka itu, dan tidak memberi celah sedikit pun untuk memilih
hukum selain undang-undang mereka itu. Kekafiran mana lagi yang lebih besar dibandingkan kekufuran ini? Penentangan terhadap persaksian asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, mana lagi yang lebih besar dibandingkan penentangan ini? Sehingga bagi mereka yang menggunakan akalnya, semestinya mereka menolak aturan hukum itu dengan penuh kesadaran dan ketundukan hati. Mengingat di dalam undang-undang itu terdapat penghambaan kepada para penguasa pembuat undang-undang itu, serta hanya memperturutkan hawa nafsu, kepentingan duniawi dan kerancuan-kerancuan berpikir dan bertindak. Penolakan ini harus mereka lakukan atau mereka jatuh pada kufuran, sebagaimana disebutkan dalam firman Allah, "Faman lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun." Dan barang siapa tidak memutuskan perkara dengan hukum Allah, maka mereka itulah orang-orang kafir. Ini ayat Al-Quran. Ya, jadi kira-kira kita semua harus paham bahwa umat Islam yang tinggal di Indonesia ini tidak diatur dengan syariat Allah. Itu sudah sebuah musibah. Ya. Syekh Abu Shuaib Al-Maliki mengatakan, para ulama-ulama dahulu tidak pernah menyangka, bahkan mengira pun tidak, 1 miliar manusia muslim diatur tidak dengan syariat Islam. Jadi untuk apa manfaat turunnya wahyu ini kalau aturannya hanya untuk keluarga saja? Beliau mengatakan demikian. Tidak pernah terbayang dalam sahabat, tidak pernah terbayang dalam pikiran tabi'in, tidak pernah terbayang dalam pikiran tabi'in, bahkan ulama-ulama setelahnya, bahwa ada jutaan orang yang tiap pagi rukuk sujud sampai malam rukuk sujud diatur dengan aturan bukan aturan Allah. Nah, saya tidak ingin kemudian menggiring pada satu masalah yang kemudian nanti kena delik radikal, tidak. Ini murni kajian tafsir. Nah, adapun mengenai cara, marilah kita dakwahkan kepada orang bahwa dengan syariat Allah ya, akan memunculkan barokah. Ya. Nyatanya BPUPKI itu bisa menghasilkan sebuah kesepakatan 22 Juni, sila pertama, ketuhanan dan kewajiban melaksanakan syariat Allah bagi pemeluknya tanpa ada pertumpahan darah. Tetapi terjadi ditelikung dan sebagainya. Lalu kemudian seperti hari ini. Tapi Islam membuktikan bahwa para ulama-ulama kita sudah amat sangat berusaha menghindarkan dari pertumpahan darah. Tapi justru kemudian dimanfaatkan ini. Dipaksa untuk membuat aturan-aturan yang semakin bertentangan. Maka ada yang sabar, ada yang enggak sabar. Nah itu jadinya. Dan gerakan-gerakan Islam hari ini, baik lewat parlemen maupun tidak lewat parlemen, termasuk yang hari ini jadi sorotan yaitu FPI, ya, semua menginginkan kembalinya syariat Allah mengatur 250 juta umat. Wajar toh, kata Kwi Kian Gi, ya, wajar kalau umat Islam meminta diterapkan syariat Islam, karena itu ajaran agamanya. Kalau kita sepakat dengan demokrasi, maka seharusnya suara terbanyaklah yang harus diikuti. Tapi sekarang hanya kekhawatiran karena nanti menyebabkan diskriminasi, dan itu hari ini malah terjadi. Diskriminasi itu bukan karena syariat Islam, tapi justru karena amandemen Undang-Undang 1945, ya kan? Kiai Hasyim Muzadi sudah menjelaskan ini dalam penjelasan yang panjang. Negeri ini akan dijual, kata beliau. Dengan apa? Amandemen undang-undang itu. Termasuk sekarang Omnibus Law. Yang disalahkan kok syariat Islam. Ya aturan kalian ini yang membuat negeri ini terjual, tergadai. Kelompok ke-6 ini enggak saya baca karena ini hukum
hukum hukum adat. Jadi orang lebih memilih hukum adat. Di sini mungkin nggak ada, tapi mungkin di tempat-tempat lain ada. Nah. Ya, demikian yang terakhir ini masih ada Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin. Ya, sebelum saya tutup. Barang siapa yang tidak menetapkan hukum dengan syariat Allah, disebabkan meremehkan, menganggap enteng, atau berkeyakinan bahwa undang-undang lain lebih baik dibanding syariat Islam, maka orang itu telah kafir keluar dari Islam. Dan di antara mereka itu adalah orang-orang yang menyusun dan membuat undang-undang yang bertentangan dengan syariat Islam. Undang-undang itu mereka buat agar menjadi aturan dan tata nilai dalam kehidupan manusia. Maka mereka itu menyusun undang-undang dan aturan hukum yang adalah mereka yang menyusun dan membuat undang-undang yang bertentangan dengan syariat Islam, kecuali karena mereka berkeyakinan bahwa undang-undang itu lebih baik dan lebih bermanfaat bagi manusia. Dengan demikian sudah menjadi sesuatu yang diketahui secara pasti, baik oleh logika maupun naluri akal manusia, bahwa manakala seorang berpaling dari sebuah manhaj, lalu pindah ke manhaj yang lain, kecuali karena dia meyakini bahwa manhaj barunya itu lebih baik dibanding manhaj yang, maaf ini agak keliru terjemahannya juga masih belum saya betulkan. Artinya gini, tidak mungkin seseorang memilih untuk memilih satu konsep dibandingkan konsep yang lain, kecuali karena yakin konsep yang dipilihnya lebih baik. Maka ketika bangsa ini memilih undang-undang seperti yang sudah dibikin dan menolak syariat Islam, itu pasti karena menganggap bahwa syariat Islam tidak tepat. Maka bangsa ini harus didakwai. Yang tepat itu syariat Islam. Karena manusia yang menciptakan Allah, maka harus diatur dengan aturan Allah. Nah, fase sekarang adalah fase dakwah. Ya, fase sekarang adalah fase dakwah. Jadi nggak usah takut untuk ngomong syariat Islam. Bilang aja kajian tafsir, kan gitu ya. Ini kan tafsir ya. Tafsir wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka mereka adalah orang-orang kafir. Al-Maidah ayat berapa? Ayat 50 sekian. Ayatnya begitu. Justru kalau tidak dijelaskan bahaya. Orang akan serampangan mengkafirkan orang. Maka ada batasannya. Kita tidak boleh serampangan. Lalu mengatakan, oh itu orang kafir. Nah, ini serahkan pada orang yang tahu dulu. Cuma kita ada rambu-rambunya. Nah, demikian apa yang saya sampaikan. Kesimpulannya, ya, orang yang menyatakan la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah, konsekuensinya dalam masalah hukum, ia hanya menjadikan hukum Allah dan hukum dari Rasulullah sebagai satu-satunya rujukan. Boleh menggunakan hukum yang lain selama tidak bertentangan dengan hukum Allah dan Rasulnya. Contohnya lampu merah, lampu hijau, undang-undang tilang dan sebagainya. Ini bukan hukum Allah, tapi tidak bertentangan dengan syariat Allah, nggak apa-apa. Tapi kalau kemudian hukum ini bertentangan, kita nggak boleh menerima. Nah, sementara yang bisa kita lakukan seperti itu. Tapi terus mendakwahkan kepada saudara-saudara kita, ya, bahwa ya, laksanakan hukum Allah SWT. Insya Allah nanti akan ada waktunya. Ya. Karena kita hanya ada dua kemungkinan. Apabila sebuah negeri sudah akan dikehendaki oleh Allah untuk hancur, amarna mutrafiha. Allah pilih orang-orang yang paling zalim, paling bengis, paling buruk akhlaknya sebagai para pemimpin. Kemudian mereka menzalimi rakyatnya sampai dengan puncaknya kezaliman, Allah hancurkan bangsa itu. Jangan sampai terjadi kita. Atau pilihan kedua, Allah menghendaki bangsa ini baik, Allah kirimkan pemimpin yang baik, umatnya bertakwa, Allah buka pintu barakah. Walau anna ahlul qur'an amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama. Jadi baldatun thayyibun warabbun baldatun thayyibatun warabbun ghafur. Jadi ya,
Kita tidak diwajibkan untuk mencapai kemenangan, tapi kita diwajibkan untuk berpihak pada kebenaran. Itu yang paling penting. Kita berpihak pada kebenaran. Sampai mati kita di situ. Adapun kalah menang urusan Allah. Berhasil tidak urusan Allah. Karena Nabi Nuh 900 tahun berdakwah, pengikutnya cuma 50. Tapi beliau Nabi yang paling hebat, ulul azmi minal rusul. Kenapa? Dia tidak pernah putus asa. Nah ini, mudah-mudahan kajian ini memberikan satu pencerahan buat kita bahwa umat Islam harus yakin hukum terbaik adalah hukum Allah dan hukum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun hari ini belum terwujud, berarti kewajiban kita untuk berdakwah, untuk menjelaskan, untuk mengajak orang-orang yang punya otoritas minimal, ya, kita juga mengajak orang untuk pilihlah pemimpin yang baik. Gitu. Ya, mudah-mudahan ini bermanfaat. Saya kembalikan kepada Mbak Acara. Jazakumullah khair.